Oke, baik. Pada video kali ini kita akan mempercantik tampilan dari tabel view yang sudah kita tampilkan datanya di view. Oke, jadi untuk mempercantik di sini kita akan menggunakan eh, Framework CSS yang dia sudah sangat populer juga di kalangan web designer, yaitu milik Twitter, yaitu Bootstrap. Nah, di sini kita lakukan download. Kita ini dulu, kita masuk ke bagian getbootstrap.com. Nah, jadi untuk mempercantiknya kita nanti akan menggunakan Bootstrap. Oke, ini Bootstrap bisa kalian lihat di dokumentasi dan example. Misalnya kita ke dokumentasi seperti ini, misalnya ada bagian layout atau komponen. Coba kita cek sedikit, lihat-lihat. Jadi kita menggunakan framework CSS dari Bootstrap punya Twitter. Nah, ini lumayan banyak. Misalnya kita komponen, nah ini juga banyak, misalnya alert yang nanti bisa kita gunakan untuk mempercantik dari tampilan CRUD kita, project Laravel kita. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian Bootstrap. Nah, untuk mengimplementasikan framework CSS ini ke project kita, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kita bisa melakukan download di file dari framework tersebut, dan kita juga bisa melakukan koneksi. Jadi project kita langsung kita koneksikan ke Bootstrap online seperti itu. Nah, kayaknya di sini kita akan melakukan bagian online saja agar juga lebih cepat seperti ini. Oke, hal pertama kita akan menambahkan itu bagian CSS dan bagian JS untuk bisa menggunakan komponen-komponen yang ada di Bootstrap seperti itu. Oke, langsung saja kita cara mengimplementasikannya. Kita copy di bagian CS dan kita masuk di bagian ini, di bagian view index. Nah, di bagian index di sini bisa kita lihat dari strukturnya dia masih H1 table. Nah, kita perlu ada ini ada doc type. Bisa kita buka di bagian welcome. Di sini ada doc type, kita copy saja doc type-nya. Kemudian kita tambahkan di bagian project kita. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan HTML. Nah, seperti ini. Kemudian dan yang berikutnya kita tambahkan di sini bagian ini, misalnya ada head. Dan yang berikutnya kita tambahkan di sini bagian body. Nah, untuk HTML sendiri bisa kita copy kembali. Ini bagian ininya kita copy, kemudian kita paste di bagian head untuk CSS-nya. Seperti ini. Ini kita kasih untuk view-nya di toggle wrap supaya dia nggak panjang seperti tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga untuk bagian JS-nya di sebelum tutup body seperti itu. Oke, kita masuk di sini sebelum tutup body. Kita geser dulu sedikit. Nah, seperti ini. Yang kita rapikan sedikit. Oke, seperti ini. Dan untuk bagian mahasiswa dari tabel kita sebelumnya kita copy seperti ini, kita copy, kita cut dan kita letakkan di dalam body seperti ini. Oke, kita Ctrl S.
Yang kita coba, kita lihat di bagian apakah sudah ada perubahan. Oke, sudah ada perubahan di bagiannya. Nah, berikutnya kita ini di biasanya di dalam Bootstrap itu di bagian konten itu biasanya dia dibungkus dengan ini, atau ini sih kita coba ini. Biasa dibungkus yang pertama itu dengan container, kemudian div class container, biasanya div class, kemudian row. Biasanya seperti itu. Nah, coba nanti kita masukkan dulu kita bungkus dulu ini bagiannya. Ini bagian body, kita coba misalnya bungkus. Ini untuk cobalah kita kasih dulu di kelasnya misalnya container. Di kelas container, kemudian di sini nanti di dalamnya ada juga biasanya div, kemudian kelasnya row seperti ini. Oke, coba kita masukkan juga ini. Oke, nah ini sudah ini. Kemudian tabelnya kita kasih ini, kita kasih kelas misalnya kelas. Nah, tabel kita Ctrl S. Nah, ini sudah masuk. Kemudian untuk bagian bagian dari datanya ini kita hapus saja. Nanti kita masukkan di bagian bagian ini, bagian kontainer. Oke, untuk H1-nya kita ini bagusnya kita hapus saja dulu untuk sementara. Oke, seperti ini. Ini untuk tabelnya kita geser agak ke dalam seperti ini. Kemudian Ctrl S. Coba kita cek lagi. Oke, nah itu sudah tampil. Oke, di bagian row sini bisa kita tambahkan yaitu kelas div kolom 6. Oke, seperti ini. Kita buat ada di sini misalnya ada H1. Misalnya dia data mahasiswa. Dan untuk di sini kita kasih juga di Nah, nanti datanya bisa kita masukkan ke bagian sana di bagian kolom 6 untuk Oke, coba kita save dulu. Kita cek. Oke, data mahasiswa. Nah, di sini untuk bagian tabel coba kita percantik ini, tabelnya dia kaku. Coba kita cari di sini bagian tabel. Misalnya seperti ini, table tables. Nah, ini kita cari tabel yang sesuai dengan selera kita. Misalnya tabel yang ada warna-warninya juga bisa, atau yang kayak gini juga bisa kalau mau. Kita ambil yang bagian ini nanti yang ada yang dia nama kelasnya table hopper. Oke, kita ambil table hopper, kita tambahkan di bagian kelas ini. Nah, seperti itu. Kita Ctrl S, kemudian kita masuk ke bagian sini. Oke, sudah masuk. Nah, kemudian di
bagian ini kita mau tambahkan ada button. Oke, jadi di sini kita siapkan dulu button untuk ini dari grid, grid bukan grid sih, dari ini untuk grid. Nah, grid di sini kita menggunakan modal di bagian ini. Oke, bisa kita lihat. Ini modal. Kita cari yang demonya, demo live. Ini bentuknya kayak gini. Kita ambil yang ini. Ini untuk buttonnya. Oke, kita gunakan yang bagian button ini. Kita klik seperti ini. Kita copy. Kemudian kita paste di bagian sini. Tandak di ini bagian atas seperti itu. Seperti ini dia sudah ini. Coba kita save. Kita ini misalnya create data mahasiswa. Oke. Kemudian kita boleh kita running dulu untuk melihat hasilnya. Nah, itu sudah tampil. Kemudian kita tambahkan bagian modelnya. Nah, ini belum ada isinya. Kita ambil di bagian model. Kita klik, copy, kemudian Ctrl C. Dan kita paste di bagian sini. Kita letakkan di bagian di mana ya, di bawah table saja lah, agar lebih rapi. Itu letakkan sini. Oke, seperti itu. Coba kita save dan kita running kembali. Nah, dia sudah masuk. Nah, nanti di model ini yang nanti kita desain untuk insert data ke tabel mahasiswa. Oke, ini bisa kita geser ke sebelah kanan ya supaya lebih bagus. Kita lihat bagian table, mana tadi tabelnya? Oh ya, ini kelas primary. Kemudian kita tambahkan float like seperti ini. Coba kita running lagi. Nah, ya sudah. Nah, ini datanya sudah tampil sesuai dengan keperluan kita. Ada nama depan, ada kelas, dan seterusnya. Kayaknya sudah cukup. Nah, ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Nanti ketika kita klik. Nah, jadi di video berikutnya kita akan melakukan desain grid dan kita melakukan insert ke dalam table mahasiswa. Oke, kira-kira seperti ini. Selamat mencoba.